Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din azakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadiri majelis ta'lim untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antara kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sebagai hambanya. Karena di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam, berjuang menyebarkan agama Islam sehingga Islam bisa sampai ke negeri yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan hidayahnya kepada kita, mempertahankan keimanan kita sampai kita meninggal dunia kelak, sehingga kita ini dijadikan pengikut Nabi Muhammad bukan hanya di dunia saja, akan tetapi di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan melakukan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari sebuah surat yang mana surat ini termasuk atau merupakan surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan bukan hanya di dalam Al-Quran Al-Karim, dia merupakan surat yang paling agung jika dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Apakah ada dalam Al-Quran ataupun mungkin dalam Taurat ataupun juga mungkin di dalam Injil. Sebuah surat, surat Al-Fatihah, yang mana kita semua tahu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, kata beliau, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Subhanallah, Al-Quran terdiri dari 30 juz. Kalau seseorang sholat, misalnya takbir Allahu Akbar, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba sampai surat Al-Baqarah. Selesai surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, semua surat dalam Al-Quran dibaca oleh dia. Apakah dalam 1 rakaat, dalam 2 rakaat, dalam 3 rakaat, atau mungkin dalam 4 rakaat, seluruh Al-Quran dibaca oleh dia kecuali surat Al-Fatihah, ketahuilah sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Berbeda dengan kalau seandainya seseorang sholat, dia hanya membaca surat Al-Fatihah. Takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Kemudian dia ruku, kemudian sujud,
ruku, bangkit dari ruku, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian dia bangkit lagi, ya berdiri untuk masuk ke rakaat yang kedua, kembali dia membaca hanya surat Al-Fatihah. Ya, salatnya sah, salatnya sah. Karena membaca surat yang lain itu merupakan sunnah. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung yang berada di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan dia berbeda kalau seandainya kita bandingkan dengan misalnya surat Al-Ikhlas. Walaupun surat Al-Ikhlas dikatakan dia sepertiga Al-Qur'anul Karim, ya, tetap lebih agung surat Al-Fatihah dibandingkan dengan surat Al-Ikhlas. Baik, rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mau berbicara tentang keutamaan-keutamaan yang ada dalam surat Al-Fatihah, maka akan kita dapatkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali berbicara tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, ini dikabarkan, ya, sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Abu Sa'id, ya, Rafi bin Al-Mu'alla, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala li Rasulullah berkata kepadaku, ala u'allimuka a'zamu suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Wahai Abu Sa'id, maukah engkau aku kabarkan atau aku ajarkan surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim? Tentunya ketika itu Abu Rafi belum mengetahui surat apa sih yang paling agung yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Apakah itu surat Al-Baqarah yang begitu panjang, yang terpanjang dalam Al-Quran, ataukah mungkin surat An-Nisa, atau mungkin juga surat Al-Ikhlas yang dikatakan sepertiga Al-Quran, atau surat apa? Ya. Maka Abu Sa'id ini berusaha untuk menunggu, ya, karena kata Rasulullah SAW, akan aku kabarkan kepadamu tentang surat terbaik yang ada dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Dalam riwayat dijelaskan bahwasanya hingga Rasulullah SAW itu hendak meninggalkan masjid, melangkah akan keluar masjid, ya, Abu Rafi di sini Abu Sa'id berusaha untuk memperlambat jalannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia takut lupa. Takut Rasulullah lupa, kemudian Rasulullah keluar dari masjid dan tidak jadi untuk mengabarkan surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian, ya, ketika sampai di pintu masjid, ya, kembali Abu Rafi bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah berjanji kepadaku untuk mengabarkan? Ya, di sini kata Abu Rafi, ya Rasulullah, innaka qulta law allimannaka a'zama suratin fil Quran. Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi engkau telah mengabarkan bahwasanya engkau akan mengajarkan kepadaku, engkau akan memberitahukan kepadaku tentang surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini dikabarkan oleh Rasulullah ketika sudah sampai pintu keluar, ya, pintu masjid, ketika Rasulullah akan keluar meninggalkan masjid. Maka dikatakan oleh beliau, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, yaitu surat Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani, dia merupakan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan dia merupakan Al-Qur'anul azim yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku. Ya, di sini dijelaskan oleh Rasulullah, hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa 7 ayat yang diulang-ulang? Karena tidak ada seorang pun yang sholat melainkan dia akan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kalau dia sholat subuh 2 rakaat, dia 2 kali membaca Al-Fatihah. Kalau dia sholat zuhur 4 rakaat, 4 kali membaca Al-Fatihah. Sholat asar 4 kali, sholat maghrib 3 kali, sholat isya 4 kali. Minimal 17 kali orang membaca surat Al-Fatihah. Makanya para ulama menjelaskan, ya, setiap muslim dia wajib menghafal surat Al-Fatihah. Dia boleh tidak hafal surat Al-Baqarah, dia boleh tidak hafal surat Al-Kautsar yang paling pendek yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, tapi surat Al-Fatihah dia wajib untuk bisa menghafalkannya. Ketika ada seorang baru masuk Islam, ya, yang pertama kali wajib untuk dia hafalkan dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, bukan surat yang lainnya. Kenapa? Karena agar sah ketika dia melaksanakan sholat. Nah, makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah, hiya sab'ul mathani, dia adalah
7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Fatihah juga bahwasanya surat Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk mengobati atau untuk meruqyah. Ketika ada seseorang yang sakit, itu bisa diruqyah dengan dibacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengadakan perjalanan, melakukan perjalanan. Kata Abu Sa'id, famarru bihayyin min ahya'il Arab. Kemudian kami melewati salah satu kampung di antara kampung-kampung yang ada di negeri Arab. Ya. Mereka dalam keadaan kehabisan bekal. Tentunya berbeda keadaan di zaman dahulu dengan di zaman kita sekarang ini. Seseorang pada zaman sekarang, kalau dia mau melakukan perjalanan, dia mungkin tidak membawa makanan yang banyak, tidak membawa bekal yang banyak, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena banyak orang yang berjualan di jalanan. Warung-warung makan dan lain sebagainya itu banyak. Kalau zaman dahulu itu mereka mesti memperhitungkan, oh saya akan melakukan perjalanan dari sini ke kota A, jaraknya adalah sekian jauh, ini perjalanannya adalah sekian hari. Oh berarti saya harus membawa makanan dan minuman yang mencukupi untuk perjalanan sekian hari tersebut. Nah di sini para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka sedang mengadakan perjalanan kehabisan bekal, kebetulan melewati sebuah kampung. Kata Abu Sa'id, fastadhafuhum, maka mereka minta untuk disambut oleh kampung tersebut, minta untuk dijamu, dijadikan tamu oleh mereka. Ya, bukan minta disambut untuk perayaan sambutan kedatangan mereka, bukan. Tapi maksudnya adalah disambut, dijadikan tamu. Artinya kalau tamu akan disuguhi makanan, kalau tamu akan disuguhi minuman. Ya. Falam yudayyifuhum, akan tetapi mereka menolak untuk menyambut, untuk menerima para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya mereka pun berteduh di bawah sebuah pohon yang ada di dekat kampung tersebut. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ketika mereka dalam keadaan masih duduk di sana, ya, tiba-tiba datang salah seorang dari kampung tadi menemui mereka dan mengatakan, hal fiikum raqin, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Ya, fa inna sayyidal hayy ladigh, karena pemimpin kami, ya, itu disengat kalajengking atau disengat binatang yang lainnya. Kata para sahabat, mereka ketika kami ingin dijadikan tamu oleh mereka, mereka menolak. Berarti mereka adalah orang-orang yang pelit. Nah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya bisa meruqyah, tapi tidak gratis. Nah, saya bisa meruqyah, tapi dengan bayaran sekian banyak kambing. Nah, akhirnya mereka sepakat karena mereka sangat membutuhkan. Ini pemimpin mereka dalam keadaan sakit dan tidak ada yang bisa mengobati di kampung tersebut. Fa'atahu, maka didatangi oleh Abu Sa'id, faraqahu bi Fatihatil kitab, dan diruqyah dengan membacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Fabaru ar-rajul, maka sembuhlah orang tersebut. Subhanallah, hanya dibacakan surat Al-Fatihah, orang tersebut menjadi sembuh. Bahkan dalam riwayat dijelaskan bahwasanya tadinya si pemimpin ini tidak bisa apa-apa. Dia dalam keadaan lemah karena racun yang ada dari binatang yang menyengatnya itu sudah menyebar ke dalam tubuhnya. Dibacakan surat Al-Fatihah. Kemudian sebagaimana kesepakatan, ya, setelah dibaca surat Al-Fatihah ternyata langsung sembuh, langsung bisa bergerak kembali, langsung bisa berdiri. Maka sebagaimana kesepakatan diberikan sekian banyak kambing yang telah dijanjikan. Namun ini para sahabat Rasulullah, mereka merasa khawatir, mereka merasa bingung. Aduh, ini bagaimana ya? Apakah halal? Boleh kita memakan kambing ini ataukah tidak? Ya.
Maka sebagian mereka ada yang tidak berani untuk memakannya. Wa qala hatta adzkura dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kabar ini disampaikan kepada Rasulullah dan kita menunggu fatwa yang akan disabdakan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datang. Ketika mereka sampai ke Madinah, langsung mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menceritakan apa yang terjadi dengan mereka di dalam perjalanannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau bacakan kepada orang tersebut? Faqala Abu Sa'id, ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil kitab. Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak meruqyahnya, aku tidak membacakan apa-apa kepada orang tersebut kecuali hanya dengan surat Al-Fatihah. Fatabassam, kemudian tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan beliau bersabda, wa ma adraka annaha ruqyah, dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan surat ruqyah? Tsumma qala khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Kata Rasulullah, ambillah kambing yang diberikan oleh mereka, dan kata Rasulullah, wadribu li bisahmin, dan sisakan bagian sebagiannya untukku. Nah, di sini kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sisakan sebagiannya untukku, atau masukkan aku ke dalam orang-orang yang akan dibagikan kambing tersebut? Ini untuk meyakinkan bahwasanya hal tersebut itu dibolehkan. Artinya perkara ini, seseorang meruqyah dengan surat Al-Fatihah sehingga orang yang diruqyahnya itu sembuh, kemudian mendapatkan bayaran dari ruqyahnya tadi, itu termasuk perkara yang dihalalkan, perkara yang diperbolehkan, bukan perkara yang diharamkan. Ikhwan fillah azakumullah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah itu merupakan ruqyah. Ruqyah bukan hanya dibacakan kepada orang yang kemasukan jin saja, bukan, tapi orang yang sakit apapun dia, dia bisa kita bacakan surat Al-Fatihah. Inilah yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Bayangkan kalau seandainya untuk meruqyah seseorang diharuskan untuk membaca surat Al-Baqarah, betapa sulitnya. Ketika ada orang sakit harus dibacakan surat Al-Baqarah, karena tidak semua orang hafal surat Al-Baqarah, tidak semua orang bisa membaca surat Al-Baqarah. Berbeda dengan surat Al-Fatihah. Setiap muslim bisa membaca surat Al-Fatihah. Artinya setiap muslim akan bisa meruqyah. Seorang ibu misalnya, atau seorang ayah, ketika mendapatkan anaknya sakit, jangan langsung gelisah, jangan langsung merasa ketakutan. Oh ayo buru-buru kita bawa ke dokter. Wah ini harus buru-buru segera ditangani. Ingat, kita ini punya Al-Quran Al-Karim yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan syifa, merupakan penyembuh. Sebelum kita membawanya ke dokter, sebelum kita panik dan lain sebagainya, bacakan dulu surat Al-Fatihah. Mana anggota tubuh yang sakit? Misalnya anak tersebut panas, oh panas di keningnya, pegang keningnya, bacakan surat Al-Fatihah. Berapa kali dibacakan? Sebanyaknya. Tidak harus hanya 1 kali, atau mungkin hanya 3 kali, hanya 7 kali, hanya berapa kali. Yang penting dibacakan dalam jumlah yang ganjil, insya Allah itu akan bisa menyembuhkan penyakit orang yang sedang sakit. Orang mengeluh, misalnya kita punya anak mengeluh di perutnya, bacakan surat Al-Fatihah. Nah, maka itu akan bisa untuk menyembuhkan. Kemudian di dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan, masih berbicara kita tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Kata Ibnu Abbas, baina Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Ketika malaikat Jibril sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, tiba-tiba mendengar suara yang sangat keras sekali dari langit. Farafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya melihat ke langit. Faqala,
Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Hadza babun minas sama'i futihal yauma lam yuftah qattu illa al-yaum." Kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pintu langit, salah satu pintu langit yang dibuka dan tidak pernah dibuka sebelumnya kecuali baru hari ini saja dibuka. Artinya dari pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu langit ini baru dibuka. Ya, di sini kita bisa mengetahui ternyata langit yang kalau kita lihat dia tidak ada celahnya, dia tidak ada kosongnya. Ternyata langit-langit ini memiliki pintu, dan pintu langit bukan hanya satu. Pintu langit bukan hanya satu. Tidak semua orang akan bisa melewati pintu langit tersebut. Kenapa saya katakan bahwasanya tidak semua orang bisa melewati pintu langit tersebut? Dikarenakan dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW naik ke langit, dibawa naik ke langit oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril adalah pemimpin dari para malaikat. Kemudian siapa bersama malaikat Jibril? Ketika itu bersama malaikat Jibril adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi kita Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Ketika akan melewati langit, ya melewati satu langit, itu melewati pintu langit. Malaikat Jibril meminta izin kepada penjaga pintu langit agar dibukakan pintu langit untuk dilewati. Maka malaikat penjaga pintu langit menanyakan, siapa? Ya, dari balik pintu bertanya, siapa? Dikatakan Jibril. Siapa bersamamu? Bersamaku Muhammad. Apakah dia sudah diutus, diangkat menjadi seorang nabi? Dikatakan oleh malaikat Jibril, iya, sudah. Artinya di sini malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pintu tersebut dan untuk tidak membukanya kepada sembarangan orang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang merupakan manusia terbaik ketika dibawa oleh malaikat Jibril akan melewati pintu langit, ditanyakan oleh penjaga pintu langit, "Wahai Jibril, siapa bersamamu?" Dikatakan Muhammad. Apakah Muhammad sudah diangkat menjadi nabi? Artinya dia ditugaskan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk boleh membukakan pintu langit untuk Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Iya, sudah diangkat, barulah dibuka." Nah, di sini di dalam keutamaan surat Al-Fatihah ini, kata malaikat Jibril ketika sedang duduk bersama Rasulullah mendengar suara yang sangat keras sekali dari langit, kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwasanya itu adalah pintu langit yang belum pernah dibuka kecuali dibuka pada hari ini saja. Fanazala minhu malak. Kemudian turun melewati pintu tersebut seorang malaikat. Faqala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa al-yawm." Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, ini juga turun seorang malaikat yang belum pernah turun ke muka bumi kecuali pada hari ini saja." Fasallama. Kemudian malaikat tersebut mengucapkan salam, waqala, dan mengatakan, "Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabla." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku membawa kabar gembira kepadamu dengan dua cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, lam yu'tahuma nabiyyun qabla, yang belum pernah diberikan kepada nabi siapapun juga sebelummu. Apa kedua cahaya tersebut? Fatihatul Kitab wa khawatima suratil Baqarah. Ya, kedua cahaya tersebut adalah surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. Ya, kata malaikat tersebut, tidak akan ada atau tidak mungkin engkau membaca salah satu huruf dari keduanya kecuali engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keduanya, apakah itu Al-Fatihah ataupun penutup dari surat Al-Baqarah, itu isinya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan yang lurus. Hadis ini hadis yang sahih riwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Rekan-rekan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala atau membawakan hadis qudsi. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'anul Karim maknanya dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'anul Karim boleh kita baca di dalam salat kita. Tapi kalau hadis Al-Qudsi, walaupun Rasulullah mengatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi tetap berbeda. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Al-Qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Ya, aku bagi, ya, qasamtu shalah, aku bagi salat di antaraku dan di antara hambaku, itu aku bagi dua. Wali abdi mas'al, dan untuk hambaku adalah apa yang dia pinta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, kalau seandainya hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi, Allah akan mengatakan hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kata Allah, kalau seandainya dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ya. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, kalau seandainya dia membaca maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, ya, hambaku mengagungkanku. Subhanallah, ketika membaca maliki yaumiddin. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau seandainya dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan mengatakan hadza baini wa baina abdi, inilah bagianku dan bagian hambaku, wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang akan dia pinta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, inilah untuk hambaku dan untuknya apa yang dia pinta. Hadis ini hadis yang sahih riwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di sini rekan-rekan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala membagi dua. Ada sebagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan ada sebagiannya untuk hamba yang membacanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya alhamdulillah rabbil alamin. Tentunya kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Fatihah itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk ke dalam surat Al-Fatihah atau ayat pertama dalam surat Al-Fatihah ataukah tidak termasuk di dalam surat Al-Fatihah? Ya, ada sebagian ulama mengatakan basmalah termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti kata mereka basmalah termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Al-Fatihah tidak termasuk ke dalam basmalah tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Tidak termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Kata mereka, karena setiap surat itu mesti dimulai dengan basmalah. Kemudian dalam hadis yang tadi saya bacakan, ketika Rasulullah atau ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya aku membagi salatku, membagi hambaku, salat hambaku, ketika mereka membaca surat Al-Fatihah terbagi menjadi 2 bagian. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza qala alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perkataan alhamdulillahirabbil alamin, tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim.
Ya, maka kata para ulama berarti surat Al-Basmalah tidak termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Ya, ini mereka berselisih, berbeda pendapat tentang apakah basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah ataukah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah, atau tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Ini pembahasan yang merupakan perselisihan di antara para ulama. Yang jelas ketika kita sholat, usahakan jangan sampai kita meninggalkan bacaan basmalah. Ya, jangan kita mengira ketika imam sholat tidak membaca basmalah, jangan kita katakan oh imam tidak membaca basmalah. Bukan. Ya, imam tetap membaca basmalah, tapi dibacanya secara sir, yaitu secara pelan-pelan, tidak dikeraskan seperti membaca ayat-ayat yang lainnya. Kita mulai di sini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat dari Al-Quran Al-Karim. Dimulai dengan huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, ba di sini itu artinya adalah untuk al-musahabah, ya, sebagai pendamping. Bismillahirrahmanirrahim artinya ketika kita misalnya melakukan perjalanan, keluar dari rumah kita, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita ini minta didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dalam perjalanan kita. Ketika kita makan Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita makan artinya kita minta didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita makan menjadi keberkahan untuk kita. Sehingga ketika kita makan, syaitan tidak ikut nimbrung makan bersama kita, sehingga kita tidak kenyang ketika makan tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata basmalah ini bukan hanya saja Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad saja, akan tetapi kata basmalah ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim surat Hud ayat ke-41. Dalam surat Hud ayat ke-41, ya, ketika Nabi Nuh sudah membuat perahu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh, "Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala irkabu fiha. Naiklah kalian ke dalam perahu tersebut, ya, dengan mengucapkan bismillah majreha wa mursaha. Ya, mengucapkan bismillah ketika perahu tersebut berlayar dan bismillah ketika perahu tersebut berhenti, ya, atau digerakkan oleh angin. Kemudian juga kita lihat di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat An-Naml ayat yang ke-30, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam itu ketika mendengar kabar dari burung hudhud bahwasanya di negeri Yaman sana ada kaum Saba dipimpin oleh seorang wanita, ya, raja wanita dipimpin oleh seorang wanita, kemudian mereka itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman mengutus surat kepada burung tersebut. Ya. Ketika Balqis menerima surat tersebut, membuka surat tersebut, kemudian Balqis bermusyawarah dengan para menteri yang ada di sekelilingnya. Kata Balqis, "Innahu min Sulaiman." Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwasanya surat ini datang dari Nabi Sulaiman, dan bahwasanya di dalam surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya di sini kita bisa mengetahui kata basmalah itu bukan hanya saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad untuk membaca basmalah dan untuk mengajarkan basmalah kepada kaumnya. Oleh karena itu, hendaklah
kita ini membiasakan lidah kita dibasahi dengan bacaan basmalah. Karena kalau kita lihat ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu selalu dimulai dengan basmalah. Ketika kita akan keluar dari rumah kita, apa yang disunahkan? Kita mengucapkan basmalah. Ketika kita akan makan, apa yang dianjurkan? Kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah. Bahkan diriwayatkan kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kita membaca basmalah sebelum kita makan, maka syaitan tidak akan bisa ikut makan bersama kita. Ketika kita masuk ke dalam rumah kita, kita memulai dengan mengucapkan basmalah, maka syaitan tidak akan bisa ikut masuk bersama kita. Kemudian ketika kita makan di dalam rumah tersebut mengucapkan basmalah, maka syaitan akan mengatakan ya kepada teman-temannya bahwasanya la mabita wala asya. Kita tidak bisa menginap di rumah ini dan kita tidak mendapatkan makan malam pada hari ini. Artinya syaitan tidak bisa mengganggu orang yang berada di dalam rumah tersebut. Kenapa? Karena mereka ketika masuk membaca basmalah dan ketika mereka makan pun mereka membaca basmalah. Ketika kita akan masuk ke dalam kamar mandi, apa yang dianjurkan? Kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kalau seseorang ingin dijaga auratnya tidak terlihat oleh syaitan, maka bacalah basmalah ketika dia akan masuk ke dalam kamar mandi. Ketika kita akan masuk ke dalam kamar mandi, kita bacakan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita masuk melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu masuk ke dalam kamar mandi. Kata Rasulullah SAW, kalau ketika sebelum masuk kita membaca basmalah, maka ketika di dalam kamar mandi kita membuka aurat kita, syaitan itu tidak akan bisa melihat aurat kita ya. Kemudian ketika kita mengendarai kendaraan, naik ke dalam kendaraan, mulailah dengan basmalah. Ketika kita memakai pakaian, mulailah dengan membaca basmalah. Kenapa kita dianjurkan untuk selalu membaca basmalah? Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memulai surat-suratnya dengan basmalah. Maka sangat patut sekali bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulainya dengan basmalah. Kemudian kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebuah kata yang sangat tidak pantas untuk tidak rutin diucapkan oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang tadi dibacakan, hadis Al-Qudsi, ketika kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hambaku membaca alhamdulillah rabbil alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Oleh karena itu di dalam hadis riwayatkan dari Al-Aswad bin Sari, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ala unshiduka mahamidah hamidtu biha rabbi tabaraka wa ta'ala. Ya Rasulullah, maukah engkau aku bacakan unshudah, aku bacakan untayan syair yang biasa aku jadikan sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ama inna rabbaka azza wa jalla yuhibbul hamda. Ketahuilah, sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai atau menyukai pujian-pujian. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai pujian, kalau kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai untuk dipuji, maka sangat pantas sekali ya, kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak pujian. Kata alhamdulillah di dalam Al-Qur'anul Karim akan kita dapati banyak sekali ya, ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mengatakan di awal surat Al-Fatihah saja alhamdulillah, tapi juga di surat-surat yang lain ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dalam surat yang alhamdulillahilladzi faddalana dan alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Banyak kata alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, hendaklah kita pun biasa membasahi lidah kita untuk membaca kata
alhamdulillah ini. Ketika kita tidur pada malam hari, kita bangun pagi dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat walafiat, apa salahnya kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, atau doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita katakan alhamdulillah? Karena kita bangun dalam keadaan sehat. Coba kita lihat di tempat lain yang mana mereka dalam keadaan perang, dalam keadaan konflik. Ketika mereka bangun tidur, ada sebagian mereka ketika mereka bangun tidur dilihat keluarganya ada yang meninggal dunia. Apakah itu terkena senjata ataupun yang lainnya? Maka ketika kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, kita ucapkan alhamdulillah. Begitu pula ketika kita keluar dari rumah kita. Kita pergi, misalnya pagi hari pergi dari rumah kita, kemudian kita sore hari kembali ke rumah kita dan kita melihat rumah kita dalam keadaan utuh. Kemudian kita masuk ke dalam rumah kita, kita dapati keluarga kita dalam keadaan utuh, mereka semuanya ada dalam keadaan sehat. Sangat pantas sekali kita katakan apa? Alhamdulillah. Kenapa kita katakan alhamdulillah? Berapa banyak dari manusia yang mereka keluar meninggalkan rumahnya, ketika mereka kembali ke rumahnya, didapati rumahnya sudah dalam keadaan terbakar. Berapa banyak dari umat manusia, mereka pergi keluar dari rumahnya, kembali ke dalam rumahnya, didapati rumahnya sudah kebanjiran, dalam keadaan kebanjiran. Berapa banyak dari mereka keluar dari rumahnya, ketika mereka kembali ke dalam rumahnya, didapati salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal dunia, atau mungkin ada yang hilang, ada yang terluka, ada yang barangnya dicuri, kemasukan maling, dan lain sebagainya. Maka ketika kita datang, jangan lupa kita ucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, saya dapati rumah saya dalam keadaan baik. Alhamdulillah, saya dapati keluarga saya dalam keadaan baik. Mereka semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak dalam keadaan sehat. Barang-barang dalam keadaan utuh. Alhamdulillah, ini adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan, ya, selesai kita makan, kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa selalu alhamdulillah? Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai pujian-pujian. Bukan hanya manusia yang memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, semuanya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-44, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh yang ada di langit, yang langit yang 7 dan juga seluruh yang ada di muka bumi ini, mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa im min syai'in, tidak ada sesuatu apapun juga illa yusabbihu bihamdi, melainkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bihamdi. Allah tidak mengatakan bistighfari, dengan beristighfar kepada Allah, tidak. Tapi Allah katakan bihamdi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengetahui bagaimana caranya mereka bertasbih. Lihat di dalam ayat yang mulia ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala seluruhnya bertasbih. Apa yang berada di langit, apa yang berada di bumi, semuanya bertasbih. Artinya, misalnya kita menggunakan pakaian yang kita pakai ini, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita ada misalnya laptop. Laptop ini bertasbih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada meja, ada batu, ada tumbuh-tumbuhan, ada air, ada apapun juga, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kata Hasan Al-Basri, tidakkah malu seseorang yang naik tunggangan, ya mungkin kalau kita sekarang yang naik kendaraan yang dia naiki lebih banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dia. Al-Hasan Al-Basri mengambil dalil dari ayat yang ada dalam surat Al-Isra ayat ke-44 ini.
Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu apapun juga melain bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bihamdi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain, bukan dengan istighfar, bukan dengan sholawat, bukan dengan apapun juga. Bihamdi, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang memujinya. Bahkan diriwayatkan dalam ayat yang lain dijelaskan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan malaikat-malaikat yang menyusung arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, itu mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat yang lain dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat ke-5, kata Allah Subhanahu wa taala, takadus samawati yatafattarna min fawqihin. Hampir saja langit ini, kata Allah Subhanahu wa taala, pecah dari atas mereka. Ya, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan malaikat, seluruh malaikat, mereka bertasbih. Ya, yusabbihun, bertasbih bihamdi rabbihim, dengan memuji Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna liman fil ard, dan mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang berada di muka bumi ini. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-5 bahwasanya seluruh malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat sangat banyak sekali. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis dijelaskan, innas samaa attat. Sesungguhnya langit ini merasa keberatan. Ya, kenapa? Karena tidak ada tempat kosong melebihi 4 jari, melainkan ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud. Sujud kepada siapa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada malaikat, ya, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengangkat kepalanya. Kapan dia mengangkat kepalanya? Ketika kiamat terjadi. Dia mengangkat kepalanya dan dia mengatakan, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, aku belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal dia sujud kepada Allah dari pertama kali diciptakan sampai hari kiamat, terus menerus sujud. Subhanallah. Dia mengatakan, ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Ini malaikat. Beda dengan manusia. Manusia terkadang, ya, hanya melaksanakan sholat yang 5 waktu. Hanya sholat yang 5 waktu. Ya, tidak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Tidak melaksanakan puasa-puasa yang sunnah. Tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Merutinkan sholat yang 5 waktu. Wah, sudah merasa saya adalah orang yang paling alim. Saya adalah orang yang paling berhak untuk masuk ke dalam surga. Saya adalah orang yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal maksiat yang dia lakukan sangat banyak sekali, sementara ibadahnya hanya sedikit saja. Jadi berbeda. Yang jelas di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-5 ini bahwasanya para malaikat itu mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bihamdi rabbihim. Ingat, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu suka untuk memuji. Bahkan dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam, ya, yang pertama kali, kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam apa? Adalah mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana dalam riwayat dijelaskan, ya, hadis dari Abu Hurairah, hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami' Ash-Shaghir. Ya, kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, khalaqallahu Adam biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh padanya, wa amaral malaikata fasajadu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, ya, fasajadulahu, fajalasa fa'atasa. Kemudian Nabi Adam duduk, lalu Nabi Adam bersin. Faqala, ya, diciptakan, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangun, duduk Nabi Adam, langsung bersin. Ketika bersin, apa yang diucapkan oleh Nabi Adam? Mengatakan alhamdulillah.
Artinya ini adalah kalimat yang pertama muncul atau keluar dari mulut Nabi Adam. Nabi Adam tidak melihat ke malaikat dulu, tidak bertanya kepada malaikat dulu, tidak bertanya kepada Allah terlebih dahulu, tidak. Tapi keluar yang pertama kali dari mulut Nabi Adam adalah mengucapkan Alhamdulillah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yarhamukallah. Nah, ini yang pertama kali keluar dari mulut Nabi Adam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau kita melihatkan sejarah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Al-Karim, kita akan mendapatkan bahwasanya seluruh nabi, ya, seluruh nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini mereka menyibukkan diri mereka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyibukkan diri mereka dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, kembali kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan azabnya, mengeluarkan air dari dalam tanah dan menurunkan air dari langit. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-28? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza stawaita", kalau seandainya engkau sudah berada, ya, di atas perahumu, ya, engkau dan orang-orang yang bersamamu, faqulil hamdulillahilladzi najjana. Katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim termasuk nabi yang terlambat dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tua Nabi Ibrahim, istrinya pun sudah tua, tapi tetap diberi rezeki anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai keturunan yang akan berjuang atau melanjutkan perjuangan beliau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan informasi, ketika Nabi Ibrahim dikabarkan oleh malaikat bahwasanya Nabi Ibrahim akan memiliki anak, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ya, dalam surat Ibrahim ayat ke-39 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika Nabi Ibrahim dikaruniai anak mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepadaku anak, ya, Ismail dan Ishak setelah aku tua. Nah, bukan dari muda. Artinya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rekan-rekan melakukan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini membiasakan diri kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Berapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kenikmatan yang sangat banyak sekali, bukan kenikmatan yang sedikit. Dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya engkau bersyukur, akan aku tambah nikmatmu kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingat, kalau seandainya engkau kufur, ingatlah azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangatlah pedih. Kita diperintahkan untuk bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu dengan mengucapkan apa? Kita ucapkan alhamdulillah. Kita dikaruniai anak, dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan alhamdulillah. Berapa banyak dari umat manusia yang tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita dikaruniai harta, kita katakan alhamdulillah. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sementara berapa banyak dari umat manusia, apakah orang Islam ataupun orang kafir atau siapapun juga, yang tidak diberi kenikmatan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja. Kita diberi kesehatan, kita katakan alhamdulillah. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Berapa banyak dari manusia yang mereka harus menginap di rumah sakit dikarenakan sakit. Berapa banyak dari umat manusia yang mereka tidak bisa keluar dari rumahnya dikarenakan penyakit yang menimpa dirinya. Kita katakan alhamdulillah. Ya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pun, ya, itu mengucapkan alhamdulillah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Naml ayat ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala
keduanya mengatakan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Dan kami sudah memberikan, kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Wa qala, dan keduanya mengatakan, "Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi faddalana, yang telah melebihkan kami ala katsirin min ibadihil mu'minin, ya, dari kebanyakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dicontohkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan alhamdulillah. Kita pernah nggak keluar dari mulut kita, alhamdulillah saya dijadikan orang Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita mengatakan alhamdulillah saya ini termasuk orang-orang yang bisa belajar agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah ini keluar dari mulut kita? Dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ketika keduanya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengucapkan alhamdulillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana dalam surat, Allah firmankan dalam surat An-Naml ayat ke-59, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina istafa." Wahai Muhammad, qul, katakan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wa salamun ala ibadihil ladzina istafa, dan keselamatan atas hamba-hambanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk perkataan yang akan diucapkan oleh para penghuni surga adalah alhamdulillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Fatir ayat ke-34, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, ya, ketika mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adzhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesedihan dari kami, yang telah menghilangkan kesulitan dari kami. Ya. Penghuni surga mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu, rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ini ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan kita mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apapun yang kita lakukan, ketika kita naik ke atas kendaraan kita berada di atas kendaraan, kita katakan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala melebihkan kepada saya sehingga saya memiliki kendaraan. Sementara berapa banyak dari mereka yang berjalan kaki, berapa banyak dari mereka yang hanya naik kendaraan umum saja, tidak memiliki kendaraan. Ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Kenapa? Karena dengan kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam hadis, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada seorang hamba yang kalau dia memakan suatu makanan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan tersebut. Au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau dia meminum minuman kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah atas kenikmatan tersebut. Lihat, di sini kata Rasulullah, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ketika kita makan, ya kita tidak peduli, seolah-olah tidak yakin ini datang dari Allah. Seolah kita ini tidak yakin ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka seluruh permasalahan kita akan Allah Subhanahu wa taala permudah. Kata alhamdulillah ini merupakan kata yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Biasanya orang lebih melihat awalnya.
Ya, lebih melihat awalnya, karena kata alhamdulillah adalah termasuk kata yang terakhir dibaca oleh kaum muslimin. Ketika kita memulai pekerjaan dimulai dengan basmalah. Ketika kita selesai baru kita katakan alhamdulillah. Ya, saya katakan di sini banyak sekali dari kaum muslimin yang melupakan kata alhamdulillah. Lihat, sebagai contoh kita lihat, orang tua biasanya ketika anaknya mau makan selalu mengingatkan, "Nah, jangan lupa baca basmalah." Ketika di tengah-tengah makan, diingatkan, "Tadi udah baca basmalah atau belum?" Ditanya, "Apakah sudah membaca basmalah ataukah belum?" Tapi ketika anaknya selesai makan, jarang orang tua yang mengatakan, "Jangan lupa membaca hamdalah." Ini jarang. Biasanya kalau sudah makan, anaknya meninggalkan meja makan, meninggalkan tempat makannya, dibiarkan oleh orang tuanya, tidak mengingatkan baca alhamdulillah. Ya, agar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rekan-rekan yang akan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini membiasakan diri kita ya untuk memulai dengan kebaikan dan mengakhiri juga dengan kebaikan. Kita mulai segala sesuatu dan mengucapkan basmalah, sehingga segala aktivitas kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang kita lakukan itu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kalau didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa pula, ketika segala sesuatu sudah dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan apa? Kita katakan alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena ini kemudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang surat Al-Fatihah. Ini sebagaimana tadi yang dikabarkan ya, oleh malaikat Jibril, bahwasanya ketika itu malaikat Jibril mendengar suara yang sangat keras sekali dari langit. Ya, suara yang sangat keras dari langit. Kemudian dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini pintu langit baru pertama kali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada malaikat yang baru pertama kali turun ke muka bumi ini. Malaikat ini membawa apa? Kata malaikat Jibril ya, malaikat ini mengucapkan salam dan mengatakan apa? Absyir, bergembiralah engkau wahai Muhammad binuraini, dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu dan belum diberikan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah pembuka Al-Quran, dan Khawatim surat Al-Baqarah, penutup dari surat Al-Baqarah. Jadi dalam hadis ini bisa kita ketahui surat Al-Fatihah secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan itu baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Nabi Muhammad saja. Adapun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mereka diperintahkan untuk mengucapkan basmalah. Mereka diperintahkan untuk membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu mereka diperintahkan. Tapi kalau surat Al-Fatihah secara keseluruhan itu baru diberikan kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena malaikat yang turun tadi mengatakan absyir binuraini, wahai Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Ya, jadi di sini dari dalil ini kita bisa mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah secara keseluruhan itu baru diberikan kepada Nabi Muhammad. Adapun sebagiannya saja, ya seperti alhamdulillahirabbil alamin. Kata hamdalah sebagaimana tadi yang saya jelaskan, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun mereka sudah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Nabi Adam ya, mengucapkan alhamdulillah. Nabi Nuh ya mengucapkan alhamdulillah. Nabi Ibrahim mengucapkan alhamdulillah. Semua nabi mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau surat Al-Fatihah secara keseluruhan tidak diberikan ya kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, kita ini harusnya berbangga diri. Kita ini harusnya senang. Kenapa? Karena diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Alhamdulillah. Bayangkan ya, di dalam alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membagi dua surat Al-Fatihah ini antara Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan hamba-hambanya.
Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya kita memuji Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam semesta. Ya Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Lihat, ini semuanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar dari kita. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam hadis tadi malaikat mengatakan, ya, tidaklah kalian meminta dengan sesuatu dalam surat Al-Fatihah tersebut, ya, dan penutupan surat Al-Baqarah, melainkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berjanji, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, artinya ini adalah suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang surat Al-Fatihah, ini kata Syekh, surat Al-Fatihah ini memiliki banyak kelebihan. Surat Al-Fatihah memiliki banyak kelebihan, tapi sangat disayangkan banyak juga orang-orang yang salah dalam memanfaatkannya. Banyak juga orang-orang yang salah dalam memanfaatkannya. Kita tahu tadi sudah kita jelaskan ketika kita berbicara tentang keutamaan surat Al-Fatihah, ya, bahwasanya dia adalah surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian dia adalah surat yang diulang-ulang dibaca oleh kaum muslimin dalam setiap harinya. Dia adalah merupakan surat ruqyah, bisa untuk mengobati orang yang sakit. Kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, namun kelebihan-kelebihan yang ada ini tidak serta-merta menjadikan kita bisa berbuat semau kita dengan surat Al-Fatihah. Ingat, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita bersandar kepada dalil. Ya, tidak boleh kita ini semau kita. Oh, ini kayaknya bagus nih. Oh, ini kayaknya kalau dibaca Al-Fatihah bagus nih. Ya, kita tidak bisa seperti itu. Yang namanya ibadah, ya, itu harus disandarkan kepada dalil. Kalau seandainya ada orang mengajarkan kepada kita, oh kamu harus melakukan ini, kita tanyakan, maaf, ada dalilnya atau tidak? Kalau tidak ada dalilnya, kita katakan maaf. Walaupun ini diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Wah, berarti ini suatu kebaikan. Kemudian kita bacakan. Tidak. Kita tanyakan mana dalilnya. Dilakukankah oleh Nabi? Kalau Nabi Muhammad dikatakan, oh Nabi Muhammad tidak melakukannya, kita tanya, apakah para sahabatnya melakukan? Karena dalam hadis kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, kata Rasulullah, kalian wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Khalifah ar-rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelahku. Di sini kita lihat apakah Nabi Muhammad melakukan ataukah Nabi Muhammad tidak melakukan. Kalau Nabi Muhammad tidak melakukan, kita lihat apakah para sahabatnya melakukan ataukah tidak melakukan. Kalau dikatakan, tidak ada, para sahabatnya tidak juga melakukan, maka kita katakan apa? Maaf, saya tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena saya tidak mau rugi. Saya tidak mau rugi. Ya, mengamalkan sesuatu seolah-olah ini adalah suatu kebaikan, mengharapkan pahala, malah justru mendatangkan dosa. Ya, karena kullu amrin, setiap permasalahan. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang amalan tersebut tidak kami perintahkan, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka dia akan ditolak. Ditolak oleh siapa? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi, oh ini kita mau ada momen-momen ini, oh kita bacakan surat Al-Fatihah. Maaf, kita katakan itu tidak ada dalilnya. Jangan kita melakukannya. Orang membuat suatu kegiatan, ayo kita mulai dengan Al-Fatihah. Wah, sama-sama membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian begitu selesai acara, malah kita tutup acaranya dengan membaca surat Al-Fatihah. Sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Dari judulnya saja Al-Fatihah pembuka. Ya, apakah tepat kalau seandainya kita baca dia sebagai penutup? Ya, tentunya ini tidak tepat. Ya, jadi di sini rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada di dalam agama kita. Ya, kalau seandainya kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu ya berhubungan dengan permasalahan ibadah, tanyakan dalilnya. Adakah dalilnya atau tidak ada? Kalau tidak ada dalilnya, kita katakan maaf, saya tidak akan mengamalkannya. Walaupun itu isinya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, walaupun itu isinya adalah pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu isinya adalah pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin sholawat terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalilnya, kita katakan maaf, saya tidak akan melakukannya. Ya, jadi kembali kita di dalam kehidupan ini lihatlah kepada dalil. Apakah ada dalilnya ataukah tidak ada? Kalau tidak ada, kita katakan kita tidak akan melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Tata cara meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kita bisa ya, dengan cara memegang area yang sakit. Misalnya anak kita panas. Panas kan secara umum biasanya di keningnya di sini panas. Ya, makanya orang dikompres itu adalah di keningnya dikompres. Nah, dengan menggunakan air dingin dikompres agar panasnya hilang. Maka kita pegang. Ya, kita pegang keningnya, kita bacakan surat Al-Fatihah. Dan ingat, ya, kita harus yakin. Ini kuncinya tuh di sini. Ya, kita harus yakin. Kita niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala dan kita harus yakin. Kalau seandainya kita nggak yakin, jangan harap orang yang kita bacakan Al-Fatihah akan sembuh. Ya, jangan berharap. Ya, orang yang kita bacakan Al-Fatihah dia ini akan sembuh. Ya, jadi kita pegang keningnya, misalnya panas kening, kita pegang keningnya, kita bacakan surat Al-Fatihah terus, jangan dilepas ya, tempel, dibacakan. Atau misalnya sakit di perutnya, ada keluhan sakit di perut ya. Misalnya anak sakit, kemudian suami misalnya belum pulang ya, akan membawa anak ke dokter setelah suami datang misalnya, maka istri bisa memegang perut anak, dipegang perutnya, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah ya. Bacakan surat Al-Fatihah ya. Di sini bukan berarti kita tidak boleh pergi ke dokter, enggak ya, tidak ada larangan yang seperti itu. Tetap kita diperintahkan untuk berusaha. Yang namanya tawakal itu adalah kita berusaha. Karena ada penyakit-penyakit yang tidak mungkin kecuali ditangani dengan mungkin ilmu kedokteran. Seperti misalnya sesuatu yang harus dioperasi. Nggak mungkin, wah ini harus dioperasi, nggak usah dioperasi. Sini saya bacakan Al-Fatihah saja, nanti juga akan sembuh. Belum tentu. Ya, Rasulullah pun di dalam riwayat menjelaskan kepada kita, memerintahkan para sahabatnya untuk mengkonsumsi obat-obatan. Ketika ada seorang sahabat yang datang mengeluhkan, ya Rasulullah, aku mengeluhkan saudaraku ya Rasulullah yang ada permasalahan di perutnya. Ya. Kata Rasulullah, isqihi asalan, minumkan kepadanya madu. Ya. Nabi tidak mengatakan, udah bacakan Al-Fatihah saja. Tidak. Kata Rasulullah, minumkan dia madu. Maka pulang. Ya, diberi minum madu. Kemudian datang lagi, ya Rasulullah, dia masih juga ya Rasulullah, masih mengeluhkan dengan perutnya. Kata Rasulullah, isqihi asalan, beri dia minum madu. Kembali diberi minum madu. Kemudian ternyata sembuh. Apa kata Rasulullah ketika mendengar dia sembuh? Shadaqallahu wa kadzaba batnu akhi. Ya, maha benar Allah Subhanahu wa taala, dan yang bohong adalah perut saudaramu tersebut. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana caranya kita meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah, ya kita pegang pada area yang sakit. Di mana area yang sakit? Misalnya panas, pegang di kepalanya. Kemudian misal ada masalah di perutnya, pegang di perutnya, bacakan surat Al-Fatihah. Ya, dalam jumlah yang ganjil. Ya, bisa sekali, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali. Ya, kita bacakan surat Al-Fatihah. Dan ingat, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan yakini oleh kita.
saya yakin bahwasanya surat Al-Fatihah ini akan bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad yang membenarkan ketika ada sahabatnya yang membacakan Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan surat Ar-Ruqyah. Ya, jadi bisa dengan cara memegang area yang sakit. Mana area yang sakit? Atau juga bisa dengan cara diberi air. Ya, ambil segelas air, bacakan ya surat Al-Fatihah, ya, kemudian ditiupkan. Ya, misalnya baca surat Al-Fatihah 3 kali atau mungkin 7 kali, ya boleh berapa saja. Yang penting dalam jumlah ganjil. Misalnya ada orang sakit, kita mendengar ada saudara yang sakit. Kemudian ada orang lain mau menjenguk ke sana. Tunggu dong, saya nitip. Ya. Nitip apa? Nitip air. Ambil air, kita ruqyah, bacakan surat Al-Fatihah. Ya, bacakan misalnya sampai 7 kali, kemudian tutup. Ya, kemudian tutup, kemudian kita kasih nitip, suruh dia minum ini. Air ini sudah diruqyah. Nah, maka akan diminumkan ke sana. Itu pun termasuk cara bagaimana kita meruqyah seseorang dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, mungkin ini 2 cara yang bisa kita lakukan dengan surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Berhubungan dengan tentang permasalahan mengaplikasikan surat Al-Fatihah di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana ya sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwasanya kita ini wajib berpegang dengan dalil. Kalau tadi ditanyakan apakah kita ini boleh memulai suatu kegiatan dengan membaca surat Al-Fatihah, ya kita katakan maaf, tidak ada dalilnya. Ya. Kalau seandainya ada orang datang membawakan dalil, oh ini ada dalilnya, ya silakan kita amalkan. Tapi saya pribadi sampai sekarang saya belum mendapatkan dalil yang menganjurkan agar kita memulai aktivitas kita, memulai acara kita dengan membacakan surat Al-Fatihah. Saya katakan saya belum mendapatkan dalil. Kalau seandainya ada orang yang memiliki dalilnya, membawa dalilnya, boleh kita lihat dalilnya. Apakah dalilnya sahih ataukah dalilnya tidak sahih? Kalau seandainya dalilnya sahih, maka akan kita laksanakan. Tapi kalau seandainya dalilnya tidak sahih, maka kita tidak akan melaksanakannya. Kemudian tentang permasalahan kita mengqadha. Ya, mengqadha hamdalah. Apakah hamdalah, kata hamdalah ini bisa diqadha? Ya, jelas kalau kita katakan qadha mengqadha, ini berhubungan dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak contohnya misalnya salat. Salat ketika kita terlewat salat kita dikarenakan satu kesibukan ataupun dikarenakan yang lainnya, lupa ataupun lainnya, itu kita diwajibkan untuk mengqadhanya. Seperti contohnya misalnya kita tidur, ya, kita tidur siang, ya, kita dalam keadaan ngantuk, jam 2 ini lumayan nih 1 jam, kita tidur. Namun dikarenakan sangat lelah kita, subhanallah, kita tidur baru bangun ketika azan maghrib dikumandangkan. Maka apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengqadha salat asar yang belum kita lakukan. Kenapa dikatakan ini mengqadha? Karena sudah keluar dari waktu salat asar. Ya, salat asar udah masuk adzan maghrib, berarti sudah selesai waktu salat asar. Wah, berarti saya mengqadha salat asar saya. Atau mungkin puasa. Kayak contohnya puasa. Ketika seseorang safar misalnya di bulan Ramadan. Dia safar keluar kota, kemudian ini kan ada rukhsah. Ya, rukhsah agar orang yang safar ini boleh untuk berbuka. Saya mau mengambil rukhsah ini. Karena kata Rasulullah SAW, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaik, ya faqbalu shadaqatahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian kita katakan, wah ini sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memanfaatkan sedekah ini. Ketika saya safar di bulan Ramadan, saya tidak akan berpuasa, nanti saya akan membayarnya setelah Ramadan. Artinya kita mengqadhanya setelah Ramadan. Ya. Adapun kata alhamdulillah, misalnya kita selesai mengerjakan pekerjaan hari ini, ya. Kemudian kita baru ingat keesokan harinya. Oh iya,
Saya ini belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mengucapkan hamdalah atas pekerjaan yang telah lalu. Boleh nggak saya mengatakannya keesokan harinya? Ya silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi kita tidak boleh mengatakan, wah ini wajib, kalau Anda tidak mengucapkan hamdalah berarti Anda berdosa dan lain sebagainya. Tidak, kita tidak boleh mengucapkan hal yang seperti itu. Kapanpun ya, kita ingat, oh iya, kemarin saya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, saya belum mengucapkan hamdalah. Saya mau mengucapkan hamdalah sekarang, alhamdulillah. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kapanpun kita mau melakukannya, silahkan. Dan itu tidak kita katakan saya mengqadha, ya, mengqadha hamdalah atau kenikmatan yang sudah lewat, saya baru mengqadha mengucapkan hamdalahnya sekarang. Ya, tidak. Artinya kita mengucapkan hamdalah sekarang berarti kita baru mengucapkan hamdalahnya sekarang, dan itu bukan qadha. Kita tidak bisa mengatakan itu adalah qadha. Ya, karena ini bukan, tidak termasuk perintah atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi bisa kita ucapkan kapan saja. Hanya saja tidak kita lakukan setelah kita tidak mensyukurinya. Ya. Bukan kita tidak mensyukurinya, kemudian setelah lewat baru kita ingat, ya, aduh kemarin saya merasa agak sombong ya, mendapat kenikmatan. Saya sekarang mengucapkan hamdalah atas kenikmatan yang lalu. Padahal kita dalam keadaan sadar kita ini tidak mengucapkan hamdalah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini tidak boleh untuk kita lakukan. Ya, jadi hamdalah kita ucapkan kapanpun juga itu boleh untuk kita lakukan. Oh, saya dulu mendapat kenikmatan ini. Ya, kita ingat. Oh, dulu saya ini mendapatkan kenikmatan ini. Sementara teman-teman saya ketika itu belum mendapatkan kenikmatan tersebut. Ya, alhamdulillah ya. Ketika itu saya mendapatkan kenikmatan. Silahkan kita ucapkan kapan saja. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, rekan-rekan bahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan nanti dalam kesempatan yang lain kita lanjutkan tentang tafsir surat Al-Fatihah ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.